Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Utami, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 2480742752. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam penilaian uji kinerja di SDN Ciantara 01 pada mata pelajaran matematika kelas 5 dengan materi bilangan cacah sampai 100.000. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa menyenangkan. Alhamdulillah ya, semuanya sehat? Sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat dipahami, mendapatkan ilmu bermanfaat dan lancar. Silakan Ketua Kelas Iftina maju ke depan untuk pimpin doa. Duduk siap. Duduk siap. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ibu akan panggil namanya satu persatu. Nanti apabila ada siswa yang tidak hadir, kalian sebutkan kenapa dia tidak hadir. Anggita, Anindita, Valens, Haga, Nizam, Aulia, Sabia. Sabia tidak hadir, kenapa? Sudah berapa hari Sabia tidak hadir? Oh, kurang lebih 2 hari. Iya ya. Mari kita doakan ya bersama-sama supaya Sabia lekas sembuh dan bisa belajar kembali. Sekarang kita menyanyikan lagu Wajib Garuda Pancasila untuk menanamkan sikap dan semangat dalam persatuan. Silakan anak-anak semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Nah, kelihatannya masih ada yang lemes nih. Coba kita tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ibu mau bertanya dulu nih. Kalian semua, gimana perasaannya hari ini? Apakah ada yang sedih? Tidak. Apakah ada yang malas? Tidak. Berarti semuanya happy ya? Semangat ya semuanya ya? Oke. Nah, kalian masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Apa aja? Yang pertama, datang tepat waktu. Nah, di sini berarti semuanya sudah hadir ya. Yang kedua, menjaga kebersihan. Coba kalian tengok kanan kirinya, apakah ada sampah? Tidak. Nah, yang ketiga, ada yang masih ingat? Yang ketiga adalah aktif dalam setiap proses pembelajaran ya. Nah, Ibu mau kalian ingat-ingat dulu materi sebelumnya. Kita belajar tentang apa? Bilangan caca. Tentang bilangan caca. Sampai berapa sih bilangan cacanya? 10.000. Ada yang masih ingat bilangan caca itu apa? Bilangan yang dimulainya dari angka berapa? Dari angka 0 ya. Berarti kalau sampai 10.000 nilai tempatnya ada apa aja? Satuan, puluhan, Ratusan. dan ribuan. Nah, coba lihat gimana cara membaca bilangan yang ini. Nih yang ini, gimana cara membacanya? 1.575. Oke, betul. Sekarang sebutkan nilai tempat angka 2 pada bilangan di bawah. Ratusan, betul ya, berarti masih pada ingat. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bilangan caca sampai 100.000. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian capai yaitu membaca bilangan caca sampai 100.000 dengan tepat. Lalu kedua, menulis bilangan caca sampai 100.000 dengan percaya diri. Yang ketiga, menentukan nilai tempat bilangan caca sampai 100.000 dengan benar. Nah, jadi kegiatan kita pada hari ini akan melakukan diskusi kelompok, ya. Nah, biar semuanya siap belajar, kita akan ice breaking, siap belajar dulu, ya. Ibu mulai ya. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Sudah siapkah untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu Dewi bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kita semua? siap. Kami siap belajar dengan Ibu Dewi. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, ya semuanya sudah fokus. Jadi pembelajaran hari ini tentang bilangan caca sampai 100.000 dan kalian akan temui di kehidupan sehari-hari ya, seperti pada saat kalian belanja di supermarket ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan simak video pembelajaran tentang bilangan cacah. Kalian simak, amati ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Ada video kita tahu. Nah, nanti akan Ibu berikan pertanyaan ya. Jadi simak baik-baik video ini.
membahas tentang apa? Apakah kalian sudah tahu apa itu bilangan caca? Bilangan caca adalah himpunan atau kumpulan bilangan yang selalu tidak bernilai negatif. Bilangan caca terdiri dari bilangan asli ditambah bilangan nol. Oke, tunggu ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar materi membaca dan menulis bilangan caca sampai 100.000 kelas 5. Apakah kalian sudah tahu? Nah, udah tahu apa belum bilangan caca? Bilangan caca adalah himpunan atau kumpulan bilangan yang selalu tidak bernilai negatif. Ya, bilangan caca terdiri dari bilangan asli ditambah bilangan nol. Bilangan caca dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi bilangan caca itu tidak terhingga ya, dimulai dari 0 sampai tidak terhingga. Mari kita belajar membaca bilangan caca sampai 100.000. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar nih. Dapatkah kalian membaca gambar obat? Ada obat. Ya, ada gambar obat dan ada label harganya. Nah, gimana sih cara membaca label harga seperti ini? 66.500 ya. Nah, jadi bilangan caca yang akan kita pelajari itu sekarang sudah sampai ratusan ribu. Nah, sekarang kita lihat ya nilai tempat bilangan. Ini kita masih mengulang. Masih sampai ratusan nih. Nah, jadi kalau menentukan nilai tempat itu dilihat dari yang paling kanan. Ya, dari kanan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, ya. Sehingga cara membaca bilangan tersebut adalah 894. Lalu, bagaimana bilangannya lebih banyak? Nah, gimana kalau bilangannya lebih banyak? Nah, jadi setelah angka ratusan, ada tanda titik ya untuk pemisah antara ribuan dan ratusan. Selanjutnya, mari kita pelajari nilai tempat dari bilangan tersebut. Bilangan tersebut terdiri dari 5, yaitu 3, 2, 5, 4, dan 1. Angka menempati tempat satuan, sehingga nilainya adalah 1. Kemudian, angka 4 menempati tempat puluhan, sehingga nilainya adalah 40. Angka 5 menempati tempat ratusan, sehingga nilainya adalah 5.
Angka 2 kira-kira apa? Ribuan. Angka 3 kira-kira apa nilai tempatnya? 10 ribuan. Betul sekali. Jika kita perhatikan ada ribuan pada delapan tersebut, maka kita cukup banyak sekali, yaitu pada ribuan yang terakhir. Kemudian, cara membaca Nah, jadi jangan 30 ribuan, 2 ribuan. Jangan seperti itu cara membacanya. Jadi 32.000 berapa? 500. Iya, betul. Nah, sekarang yang ratusan ribu nih. Perhatikan baik-baik ya. 7, 3, 4, dan 2. Kira-kira nilai 0 itu punya nilai tempat nggak? Punya apa nih? Satuan ya, karena kan bilangan Caca itu dimulai dari 0. Ingat-ingat ya. Hubungan sehingga nilainya Oke. Nah, ya, dari video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan, kalian berarti sudah belajar tentang membaca label harga, ya. Nah, kita lihat di sini ada label harga. Kalian kalau misalnya ke mall pernah lihat harga yang mahal tidak? Pernah. Coba kira-kira siapa yang pernah kebingungan ketika belanja ke mall? Ayo, Anin? Saya pernah melihat tas, Iya. angkanya sangat banyak. Oh, angkanya sangat banyak ya. Berarti itu kalau lihat tas harganya angkanya banyak, itu berarti dia bisa sampai ratusan ribu ya, puluhan ribu. Nah, kalian kan baru belajar ya. Mungkin kemarin pada saat lihat harga belum bisa bacanya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Di sini ada topi A. Topi A itu berarti dia menempati sampai puluhan ribu ya. Dibacanya apa? 73.600. Kalau topi B 9. Betul. Nah, jadi bagaimana sih cara membaca bilangan cacah? Itu dibaca dari kiri ke kanan, dimulai dari angka puluhan ribuan ya. Jadi dari sini dulu nih, dari kiri. Jangan dari kanan dulu ya. Dibaca 66.500. Nah, untuk menulis bilangan cacah kadang masih ada yang bingung. Bacanya tahu tapi nulisnya bingung, Bu. Nah, cara menulisnya itu sesuai urutan nilai tempatnya. Ya, jadi kalau misalnya dia nilai tempatnya puluhan ribu, berarti dia paling kiri. Ya, kalau dia nilai tempatnya satuan berarti paling kanan ya. Jadi ini dibacanya 14.500. Sekarang nilai tempat. Nah, setiap angka dalam bilangan memiliki posisi yang disebut nilai tempat. 10 ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ini ada contoh nilai tempatnya ya, puluhan ribuan nih, misalnya 2 jadi 20.000, ribuan, 5 berarti nilai tempatnya 5.000. Kalau ratusan 700, puluhan 80 ya, seperti itu. Oke, sekarang kalian akan diskusi kelompok. Nah, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing nih ya. Ibu sudah membagikan kelompok sebelumnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok puluhan. Yang kedua kelompok apa? Ratusan. Yang ketiga kelompok ribuan. Oke ya. Nah, dalam pengerjaan kelompok ini kalian harus diskusi, harus aktif ya. Jadi jangan
temannya satu aja yang mengerjakan, semua harus mengerjakan. Apabila ada yang tidak ditanyakan, silahkan bertanya. Bentar nih ini. Silahkan bertanya ya. Nah, Ibu jelasin dulu ya cara pengerjaannya. Yang pertama nih, kelompok puluhan. Di sini kalian ada nilai tempat bilangan cacah. Ada bilangan. Nah, terus ada tabelnya ya. Lalu kalian tentukan misalnya 81.786. Nah, angka 6 itu menempati nilai apa? Satuan. Angka 8 menempati nilai? Iya. Angka 7 menempati nilai? Ratusan. Angka 1 menempati nilai? Ribuan. Angka 8 menempati nilai? Ribuan. Nah, jadi walaupun di sini angka 8-nya ada 2, jangan sampai bingung ya, kelompok puluhan ya, jangan sampai bingung. Kalian lihat dari kanan ya, kanan ke kiri ya, sesuai dengan nilai tempat. Nah, untuk kelompok ratusan. Kelompok ratusan, Ibu memberikan tugasnya yaitu ada sebuah infografis tentang jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia ya pada tahun 2020 ya, ini sudah lama ya. Nah, di sini ada misalnya suspek ada berapa, spesimen, provinsi, kabupaten, di sini sudah ada angkanya, sudah ada jumlahnya. Nah, kalian tinggal amati, lihat, terus kalian kerjakan soal di bawahnya. Nih ya, mengerti? Iya. Untuk kelompok ribuan. Untuk kelompok ribuan, soalnya yaitu ada pertumbuhan penduduk di desa Rancah. Nah, pertumbuhan penduduk itu dari tahun ke tahun ternyata ada peningkatan dan penurunan. Nah, kalian harus membaca dulu ya. Kalian harus membaca dulu tentang deskripsinya, lalu kalian lihat misalnya 2021 itu penduduknya berapa, 2022 penduduknya berapa, 2023 penduduknya berapa ya. Nanti tentukan nilai tempat, lalu isi pertanyaan di bawahnya. Oke, silakan mengerjakan diskusi ya, diskusi saling membantu. Nah, di sini ada nih waktu pengerjaannya hanya 30 menit. Jadi kerjakan baik-baik. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan banyak mengobrol. Lalu, bekerja samalah dan selesaikan dengan cepat, tepat, dan tuntas. Ya, jadi waktunya lama, kalian mengerjakannya harus sampai selesai. Nah, kalau ada yang bingung, coba lihat ke depan. Kalau ada yang bingung, Ibu punya media nih, ya. Media papan nilai tempat, ya. Masih ada yang bingung nggak? Ya, masih ada yang bingung nggak? Nah, coba yang bingung maju ke depan. Mana? Yang bingung setiap kelompoknya, yang bingung maju ke depan. Nih, mana? Ayo. Kita praktekkan. Silakan 2 orang megang. Nanti Ibu berikan soal, terus Naila yang ini ya. Nah ya, medianya sudah menarik sekali ini. Jadi kalian pasti bakal cepat paham. Pegang.
Pegang dulu. Nah, coba pegangnya rada tinggi. Tinggi, ya. Misalnya ibu punya bilangan 43.265. Berapa? 43.265. Coba. Berarti 5-nya di mana? 5 di mana? Satuan. 43.265. Nah, 6-nya di mana 6? 6. Ayo ininya biar dia angka 6. Nah, 6-nya di puluhan. 2-nya sekarang 2. Ayo semua perhatikan biar mengerjakannya makin paham. Nah, betul. Sekarang 3. 3-nya menempati nilai. Iya, betul. Ribuan ya. Sekarang 4-nya. 4-nya. 4-nya menempati 10.000-an ya. Nah, berarti sudah pada paham? Iya. Nah, jadi lebih mudah ya kalau kita menggunakan media pembelajaran. Boleh duduk. Terima kasih. Coba ya, ibu keliling-keliling nih. Kalau ada yang tidak mengerti. Nah, oh ini salah, nilai tempatnya bukan angka 4. Harusnya angka 3. Ya, kayak gitu ya. Jadi ini kebalik nih antara puluhan dan ribuan. Nah, nanti harus dilihat dari yang paling kanan ya. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. Kelompok ratusan. Ini gimana kok cowok-cowoknya pada sibuk sendiri? Dibantu ya teman-temannya ya. Jadi kalau diskusi itu jangan ada yang sibuk sendiri. Nah, ini. Oh, ini salah nih cara membacanya. Ya, kurang tepat. Ya, jadi harusnya 63.666. Kalau ini 63.660 ya. Jadi kurang 6-nya. Oke? Nanti dibetulkan lagi ya. Gimana? Ada yang sulit? Coba Ibu lihat ya. Wah, ini belum diisi ya. Masih bingung ya? Masih bingung cara mengisinya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya penduduknya 5.250, berarti kita lihat yang paling kanan, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Iya, tapi ini sudah tepat ya. Tinggal ini nanti ditulis di sini penduduknya ya. Iya, jadi ini total ini ditulis ulang di sebelah sini.
Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo, siapa yang mau bertanya? Yo, jangan malu-malu ya. Kalau mau bertanya, angkat tangannya. Dari perwakilan kelompok yang mau bertanya, silahkan angkat tangannya. Ayo, jangan malu-malu. Nanti tugasnya ada yang salah kalau misalnya gitu kemarin. Ya. Oh iya. Niza mau bertanya kelompok ini? Apa yang mau ditanyakan? Oh ini. Ya, ini satuan. 0. Betul. 2-nya puluhan. Oh, 9-nya ini ketuker ya. Sama angka 7. Nah, ini kelompok ini masih bingung ya? Masih bingung. Ini ketukar ratusan dan ribuan. Nah, jadi kita itu lihat dari yang paling kanan. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. Nah, cara membacanya sudah bisa belum? Sudah, coba. Ini dibacanya apa? 30.000. 34.000. Iya, 300, bukan 324, 324 ya. Jadi jangan disingkat ya. Nanti bukan puluhan kalau seperti itu. Oh iya. Kelompok ini yang bingung yang mana? Angka 6 menempati nilai tempat. Kita lihat. Ini apa? Spesimen ya, spesimen. Nah, ini kan dibacanya 60.000 berapa? 700. Nah, 60.700 berarti angka 6-nya di puluhan ribu ya, puluh ribuan. Oke? Mengerti? Oke. Ada lagi yang mau bertanya enggak? Oh iya, kelompok ribuan ya. Mau bertanya lagi? Nah, ini urutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil itu kan di sini ada tahun 2021 sampai 2025. Nah, dari 2021 kalian urutkan mana yang ribuannya paling kecil, ya. Yang ribuannya dulu yang paling kecil diurutin. Nah, berarti 5.250. Habis 5.250 yang mana? 8.775. Setelah itu 9.450. Lalu 18.917. ya 18.917. Terakhir ya 24.642. Oke. Oke, sekarang kita presentasi setiap kelompok ya. Setiap kelompok, perwakilan kelompoknya presentasikan ke depan. Ayo, kelompok puluhan dulu. Maju ke depan, silakan. Silakan. Nah, kalau ada teman yang presentasi, berarti kalian harus apa nih? Mendengarkan dan memperhatikan ya, supaya kalian juga paham ya, kita semua paham. Ayo. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok puluhan akan mempresentasikan. Oke, ini tentang apa? Ayo. Yang kenceng ya suaranya ya, biar teman-temannya bisa mendengarkan. Oke? Tentang nilai tempat bilangan caca. Silakan dibaca bilangannya.
Nah, 97.920. Nah, kita mulai dari yang paling kanan. Angka nolnya menempati nilai. Ya, terus angka 2 menempati nilai. Angka 9 menempati nilai. Selanjutnya. Iya. Iya, betul. Ada yang mau bertanya? Iya, nanya apa? Angka 0 di nomor 3 menempati nilai Angka 0 yang ini menempati nilai satuan. satuan. Oke. Beri tepuk tangan. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok ratusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ratusan ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini ada tentang membaca dan mengumpulkan nilai tempat bilangan saja. Lanjut. Ya, nih dibaca soalnya. Nomor 1, bilangan untuk jumlah suspek adalah 63.666. Yang kedua, angka 6 pada posisi paling kiri menempati nilai 40 ribuan. Iya. Angka 3 pada menempati nilai 4 ribuan. Nah, oke. Ada yang mau bertanya untuk kelompok ratusan? Ya. Membaca jumlah jiwa yang sakit. Oh, jumlah jiwa yang sakit. Yang meninggal ya? Yang meninggal. Oh, yang meninggal. Bagaimana cara membacanya nih kelompok ratusan? 19.111. 19.111. Oke, beri tepuk tangannya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ribuan akan mempresentasikan hasil dari kelompok ini. Ada perguruan penduduk di desa Ranca. Nomor 1, bagaimana cara membaca jumlah jiwa pada tahun Nah, nanti semuanya ya. 9.450. Bagaimana cara membaca jumlah jiwa? Suaranya rada di volumenya dibesarkan lagi. 8.775. Bagaimana cara membaca jumlah jiwa pada tahun 2024? 18.917. Susunlah bilangan urutan dari yang terkecil. 5.250, 8.775, 9.450, 18.917, dan 24.642. Oke, ada yang mau memberi sanggahan atau bertanya? Iya, Aulia, apa? Kenapa? Kenapa? Presentasinya sangat keren. Oh, presentasinya sangat keren katanya. Beri tepuk tangannya untuk kelompok ribuan. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke. Nah, ya, semua kelompok sudah presentasi, ya, sudah presentasi. Dari segi keaktifan,
Kalian sudah menunjukkan sikap yang baik ya, sudah aktif dalam berdiskusi, sudah lancar dalam mempresentasikan, materinya sudah paham ya. Nah, tadi berarti kita membahas tentang apa? Bilangan cacah sampai 100.000. Ada yang mengerjakan soal menentukan nilai tempat, ada yang soalnya dari infografis, ada yang dari jumlah kependudukan ya. Jadi soal bilangan cacah ini kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma bilangan biasa aja ya. Banyak sekali. Bisa jumlah penduduk, jumlah apa? Dalam kita berbelanja ya. Struk harga itu kan banyak ya. Kadang sampai ribuan, ratusan ribu gitu. Jadi kita harus memahaminya. Nah, tunggu. Karena Ibu melihat sudah ada yang mengantuk, ada yang lesu. Kita ice breaking dulu ya. Semangat? Oke, semuanya berdiri. Nah, ya. Ice breaking dulu biar lemas lagi nih. Tunggu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar-putar lutut, digoyang-goyang. Goyangnya kaku amat. Bawah. Putar-putar tangan, diputar-putar lah bahu, putar-putar lah lutut, goyang digoyang-goyang, yang goyang. Bahu, goyang digoyang-goyang. Putar ke atas, putar-putar, putar ke bawah.
Oke, beri tepuk tangannya. Nah, gimana yang mengantuk? Apakah sekarang sudah semangat lagi? Oke ya, yang tadinya udah mulai ngantuk, lesu karena mengerjakan tugas kelompok, sekarang harus semangat lagi karena kita masih ada soal evaluasi individu. Nah, soal evaluasi individu ini untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Di sini ada 10 soal pilihan ganda. Nah, silahkan beri nama, kelas, hari, tanggal ya. Nah, kalau mengerjakan soal seperti ini kalian boleh diskusi tidak? Tidak, ya beda lagi dengan kelompok. Kalau soalnya individu, tidak boleh ada yang diskusi. Semua mengerjakan sendiri-sendiri, percaya dengan kemampuan masing-masing. Nah, soal ini materinya yang sudah kita pelajari ya, jadi tidak yang sulit-sulit. Membacanya dengan teliti, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, pahami soalnya. Karena kalau matematika itu harus teliti, harus fokus.
Ayo, ada yang ngobrol ya. Jangan tengok kanan kiri ya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gambarnya jelas semua nggak? Jelas. Gambarnya jelas ya semua ya. Ini. Ya. Ya. Mana? Oh iya, ini berarti 24.320 ya. Berarti ini 24.320. Untuk nomor 3, 24.320. Ayo tengok apa itu. Di bawah tidak ada kunci jawaban. Baik, sudah selesai belum? Sudah. Bagaimana soalnya? Gampang? Sulit? Gampang. Ada yang merasa sulit? Oh, ada yang merasa sulit. Gak apa-apa ya. Nanti belajar lagi ya. Nah, Ibu, kita kumpulin dulu. Nanti setelah Ibu periksa, akan Ibu bagikan dan Ibu bahas ya pada pertemuan selanjutnya. Tepuk semangat dulu dong. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Iya. Nah,
Sebelumnya dalam pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan kesimpulan ya. Kalian juga harus memberikan kesimpulan. Kita menarik kesimpulan bersama-sama pembelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba sebelum Ibu yang menyimpulkan, ada tidak yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Ayo, yang mau menyimpulkan siapa? Yang mau memberikan kesimpulan? Ayo, Anindita. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kesimpulannya, bilangan. Bilangan cacah. Iya, yang tentang bilangan cacah dulu ya. Kesimpulannya apa? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 sampai tidak terhingga. Iya, betul. Bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai tidak terhingga. Ada lagi yang memberikan kesimpulan? Siapa? Oh, masih dari kelompok ini. Haga? Oke, betul. Ada lagi nggak yang mau memberikan kesimpulan selain ini? Ya, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang bilangan cacah, yaitu bilangan cacah dimulai dari angka 0 sampai tidak terhingga, ya, tidak terhingga. Dan dia itu bilangannya bernilai positif, ya, tidak ada yang negatif. Kalau negatif kan depannya ada min, ya. Nah, kalau bilangan cacah itu bernilai positif. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita ikuti dari nilai tempat yang paling mana? Paling kanan dulu ya. Kanan, kalau membaca dari paling kiri ya. Membaca dari paling kiri. Nah, kecuali kalau kita menentukan nilai tempat, baru kita tentukan dari yang paling kanan. Ya, dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu. Nah, nanti bisa sampai miliaran ya. Nah, kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang kamu pelajari hari ini? Bilangan cacah sampai berapa? Sampai 100.000. Bagaimana sih perasaan kalian saat melakukan diskusi dan mengerjakan LKPD? Bagaimana perasaannya? Apa? Gimana kalau kelompok ini perasaannya? Senang. Senangnya kenapa? Karena bisa diskusi bersama temannya, ya. Bisa menukar pendapat, ya, saling memberikan informasi. Kalau kelompok ini gimana nih perasaannya nih setelah melakukan semangat? Semangatnya kenapa? Karena soalnya gampang katanya. Wah, berarti sudah lumayan paham ya kelompok ini ya. Kalau kelompok ini gimana sih perasaannya? Happy. Happy-nya kenapa? Kalian suka berarti ya belajar matematika ya? Oh iya, apalagi materinya masih mudah kan ya, masih mudah, belum terlalu sulit, harus happy. Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Ayo, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Apa? Ayo, harus berani berpendapat. Apa yang paling kalian sukai kegiatannya? Diskusi ya, diskusi kelompok. Terus apa lagi, ada nggak? Nah, kalian suka nggak belajar dengan media pembelajaran? Suka ya, berarti media ini mempermudah ya, mempermudah kalian untuk memahami materi. Oke, nah pada kali ini kita akan belajar tentang bilangan cacah sampai 100.000. Nah, materi selanjutnya yaitu tidak sampai di sini aja ya. Bilangan cacah itu masih
banyak materinya tentang membandingkan dua bilangan cacah sampai 100.000. Lalu kita juga nanti akan belajar operasi hitung bilangan cacah sampai 100.000. Nah, selanjutnya mengurutkan bilangan cacah sampai 100.000 ya. Jadi, nah ini nanti kalian akan belajar pada pertemuan berikutnya. Nah ya, kalian itu harus happy ya, harus semangat untuk belajar matematika ya, bilangan cacah, karena ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari sering kalian jumpai. Contohnya pada saat apa? Ayo, pada saat berbelanja, pada saat berbelanja. Lalu pada saat apa lagi? Pada saat kalian sedang mengantri ya. Pada saat kalian sedang mengantri itu kan suka ada nomor urut. Nah, itu ya. Kalian harus semangat. Nah, lalu nah, sekarang kita ice breaking lagi. Ice breaking apa nih maunya? Ice breakingnya? Ice breakingnya apa nih? Ice breaking tepuk apa biasanya? Tepuk fokus. Saya tidak tepuk fokus. Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Nah, ya, jadi kalian berarti happy ya hari ini. Happy, semangat, dan bersukacita ya. Nah, berarti hari ini kalian belajar tentang bilangan cacah sampai 100.000. Nah, perasaannya berarti senang ya, semangat. Terus apa lagi? Happy, bahagia. Nah, coba nih, ada nggak yang merasa termotivasi? Merasa termotivasi, aku harus belajar bilangan cacah sampai miliaran. Ayo, ada nggak sih yang merasa termotivasi? Aku harus belajar bilangan cacah sampai miliaran. Ada nggak? Oh, Ipina katanya termotivasi. Gimana? Kenapa pengen belajar sampai miliaran? Biar nanti ketika punya uang ya, ketika punya uang sampai miliaran, ini sudah bisa membacanya, sudah bisa mengaturnya ya, mengatur keuangannya. Nah, terus ada lagi nggak yang ingin belajar bilangan cacah sampai jutaan? Ayo. Ada lagi? Ya. Maritja, pengen belajar sampai jutaan? Oh, pengen belajar sampai jutaan. Biar apa? Oh, ya betul sekali ya. Supaya tidak kebingungan saat melihat harga. Nah,
biar tidak kebingungan saat melihat harga. Nah, itu ya. Jadi ketika kalian nih belanja, terus melihat harga yang tadinya dikira murah, taunya pas bayar itu mahal ya, karena kalian bingung dikiranya ini cuman 5.000, taunya berapa? 50.000 ya, taunya 50.000 ya. Jadi kalian harus meningkatkan motivasi untuk belajar agar lebih giat lagi. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Sebelum kita berdoa, silahkan kalian bereskan alat tulisnya ya, bereskan alat tulisnya. Kita siap-siap untuk berdoa. Oh, ini ya lembar LKPD-nya. Nah, sebelum pulang coba dong tengok kanan kirinya ada sampah tidak? Tidak, sudah rapi ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan untuk materi selanjutnya pastinya. Nah, supaya lebih bermakna lagi, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas Iftina pimpin doa ke depan, doa pulang. Duduk siap, duduk siap, baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Kalian hati-hati di jalan, pulang dengan selamat ya. Langsung pulang ke rumah, jangan main dulu ya. Besok kita akan bertemu kembali dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.